Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nyari posisi dulu, teman-teman. Mana aing? Gua di sini. Ada. Ya, nerusin yang kemarin ya. Kan kalau kemarin kan acaranya Yudi itu ya. Aduh, ada WhatsApp lagi ya. Terusin acara yang kemarin kan si Yudi itu ceritain dia pengalaman setahun gitu kan. Sekarang kita udah berapa tahun? Ih, gedean gua. Ya. Terus amat coy. Nah, ini angkatan gua nih sebelah kiri ya. Kiri gua harusnya ada Asep nih. Gua tarik enggak. Kalau malu dia ya udah enggak apa-apa. Gua Galih, ini sebelah gua Gopur, sebelah kiri gua Asep tuh. Iya, kagak sedih Iya, juga. dari nggak mau dia. Teman seangkatan Lagi gitu. lembur ya dia. Iya. Di Jepang tuh udah Ada gue Udah 2 tahun. pulang. Ya 2 tahun dari kan pertamanya November 2018. 2 tahun 2 bulan deh gitu. Ya. Nah, sekarang kita mau denger nih dari yang katanya senpai itu apa? Senpai itu ya senior. Kalau kemarin kok itu ada Yudi kan yang video sebelum ini. Part satunya ini part 2-nya ya. Ya gitu deh waktunya. Sama-sama ngomongin keresahan gitu. Jadi gimana nih? Ceritain dong pengalamannya waktu pertama kali itu nyampe di Jepang gimana gitu kan. Kalau dari pribadi gua kan kemarin udah cerita tuh gimana sih waktu masuk Kumiai ya itu kan kemarin Kumiai kan lembaga gitu kan sebelum. Jadi lembaga buat dididik dari mulai buang sampah, cara nyebrang gitu dan gimana nih dari Gopur sendiri nih? Untuk pertama datang ke Jepang dalam suasana kota dulu berarti ya. Ya. Untuk suasana kota sih enak. Emang jauh beda sama Indonesia gitu. Ya. Terutama dalam segi sampah. Rapi, terus ya benar-benar beda lah. Nggak ada sampah ada, bukan nggak benar-benar nggak ada, sampah ada, cuman apa ya, lebih emang bersih gitu, bersih. Yang buang sampah sembarangan tuh tetap ada, Iya, tetap gitu. ada, Tapi cuman dia minoritas gitu iya. ya, orangnya sedikit, beda kan sama cuman yang ngebuang yang sampah di- sembarangan pun iya. itu negara Zimbabwe. bukan orang Zimbabwe. sini gitu, tapi rata-rata Iya. pasti orang luar ya. Iya. Terus nama datang kaget lah, kotanya bagus, bersih, cuman kan di sini ada 4 musim gitu kan. Jadi pertama sih kita kaget dalam Kok ngomongin 4 musim gue jadi keinget ini. Hapyo tuh presentasi ya. Kata gue ini orang ceritanya 4 musim lagi. Emang ada 4 musim. Ya udah gitu. pokoknya buat kalian yang mau benar-benar mau ke Jepang harus benar-benar disiapin mental, materi, terus dalam segi bahasa itu pun sama resiko benar-benar harus mandiri itu. Yang beda pasti beda. Yang pertama makanan, cuaca, lingkungan, bahasa itu sih otomatis harus benar-benar dikuasain sama para Kensusei. Makanan, bahasa itu sih ya kan, Iya. yang paling utama gitu. Makanan yang menurut gue enak apa nih Bor? Makanan. Sudah selama 2 tahun ini. Makanan yang menurut gua paling enak, kalau paling enak sih nggak ada ya. Iya. Kalau paling enak nggak ada. Relatif kalau enak tuh ya. Ya, nah itu nggak, cuman Enak tuh yang bikin kenyang. Ya. Iya, kalau lagi kayak gini tuh yang dibilang enak tuh relatif. ya, Yang maksudnya penting kayak kenyang, iya. kayak yang bisa masuk ke mulut lah ya, gitu, Iya. maksud kayak bisa diterima. Udong, Udang tuh mie ya, mie udang apa gyudong? Gyudong itu ya itu potongan sapi apa daging sapi gitu, terus di atasnya nasi, di atasnya ada potongan sapi itu yang di beef tuh apa ya? Dibakar gitu ya. Tuh ada tangannya Asep tuh. Ya tuh. Iya, itu ya. Kelihatan nih. Iya. Gitu. Itu yang enak. Kalau yang nggak enaknya? Kalau yang nggak enaknya apa ya?
karena makanan Jepang itu rata-rata hambar ya, Iya. hambar. Beda kayak misalkan kayak bumbu kan rempah-rempah kita lah gitu kan. Iya, cabe. Cabai lah, bawang segala macam. Ini sini cuma benar-benar hambar gitu. Kalau sasar dia sayur gitu, raya sih kan kayak ikan gitu. Kalau yang paling nggak enak, bukan nggak enak kali ya, karena kita emang nggak terbiasa gitu ya. Narena itu yang nggak terbiasa. Berarti apa ya? Belum pernah nyoba sih kita ya. Maksudnya pernah nyoba, cuman bukan nggak enak sih maksudnya ya. Nggak terbiasa aja sih itu mungkin ya. Gitu, iya. Gitu. Beda-beda kan orang beda-beda kan ya. Terus apa lagi nih? Terus apa lagi? Kalau gue sih yang nggak enak ya itu sih. Udah keburu lapar kan, nggak ngeliat itu. Susu udah basi, ayo aja. Tahu-tahu malam-malam muntah, itu sih yang nggak enaknya dia. Nggak ini ya? itu apa namanya? Nggak Nggak pergi- fokus Dia harus benar-benar bisa mandiri ya kan? sendiri. Maksudnya di sini bisa beli makan. Apa disebutnya kita ada kombini, disebutnya kita warteg lah ya, warteg Iya. Indonesia lah ya. Iya. Tapi kan emang Restoran. ya, tapi kan kita di situ kan kerja. Tapi kan lu bisa tergantung sama diri sendiri, bisa pada apa? Beli bisa, tapi emang yakin mau beli tiap hari gitu loh. Iya. Nggak mungkin juga gitu loh. Habis duit lu lur. Iya, habis duit lu gitu. Ada suara asap lagi tuh. Kita tuh Hah? Lah kedengeran. Udah deketin aja. yang mau kesini jangan terjual sama uang dulu gitu ya. Gaji duit gede sama kita gaji gede tapi kehidupan mahal coy gitu loh, Gimana Sep? Setuju nggak Sep? Setuju. Ada suara asap lagi. mahal gitu loh. Kita gaji banyak, pasti yang banyak di luar, yang ibaratnya yang belum yang di luar sana yang bilang gaji sekian juta, tapi sama gitu apa, hidup mahal gitu loh. Emang gajinya berapa sih? Kalau kisarin mungkin nanti pada tahu gitu ya. Kisarin aja bisa buat beli barang apa sih sekali beli ya? Tapi apa mobil? Sekali beli mobil gitu? Apa beli apa gitu? Bisa beli motor bebek lah ya. Motor bebek. Motor bebek Nah, ya gitu. Motor semua bebek ya, rata semua merek itu, nggak nyebut merek ya. Motor bebek Satu gitu. tuh, cash. Tapi kan kita belum bayar apa kontrakan kan, Iya. Terus betul kontrakan. air, listrik, itu belum potongan. Iya. Yang lain-lainnya itu bla 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 sekian lah. Paling kita cuma terima ya segitulah. Kalau di Iya. Indonesia bisa motor bebek lah ya. Iya, motor bebek Gitu. ya. Ya tahu sendiri sekarang pasaran bebek berapa ya segitu dapatnya. Jadi ya apa yang tadi bilang kontrakan itu ya di sini nyebutnya apato itu dari bahasa Inggris apartemen gitu ya. Ya nggak apartemen banget sih ini kalau kayak gini ya gitu, apalagi ini kan kalau disamaratain sama di Jakarta tuh rusun lah gitu. Jadi kamar mandi di luar gitu. Ini yang nggak enaknya. Kalau yang enak ya ada yang dapat enak, pemanggang ada yang dapat enak kamar mandi di dalam. Tapi gitu apa tempat tidurnya nyampur semuanya gitu. Ya relatif sih gitu. Itu untuk pengalaman yang nggak enaknya lah, benar-benar susah mandiri. Ya. Cuman yang enaknya mungkin yang ini yang udah terbiasa kali ya. Nah, Enaknya ya ke satu apa ya? Enaknya ya apa ya dong? Apa dong? apa ya? Enaknya apa ya? Ya mungkin ada enaknya jikanya yang kita bisa nikmatin ya mungkin nggak ada sebenarnya sih lebih banyak nggak enaknya sih kalau kata gua ya. Kalau kata gua lebih banyak nggak enaknya lah gitu. Namanya kerja kita hidup di negara orang gitu loh. Itu sih pasti seenak-enak, gue yakin seenak-enaknya kita hidup pasti enakan di negara sendiri, yakin beneran dah gitu. Cuman di sini ya mungkin lebih apa ya, di situ bebas tapi taat hukum, ya nggak sih? Iya. Di situ bebas, kita boleh ngapain aja. Tapi dalam segi bebas itu tuh lu kan di sini otomatis nggak ada agama ya, maksudnya rata orang sini gitu. Jadi dalam segi hiburan malam apa kayak prostitusi itu emang bener-bener bebas, lu mau kemana aja bebas. Cuman di sini lu kalau mau ke sini jangan salah artiin bebas itu gitu loh. Gue curiga kebanting nih suaranya. Agak kecil dikit dah. Itu mik. Lalu batuk.
gitu maksudnya. Lu ngomong macam-macam aja ke cewek yang orang sini yang di Jepang gitu, terus orang itu nggak terima, lu bisa laporan polisi, lu bisa didenda juga gitu loh. Makanya sebebas-bebasnya sih, gue di sini bebas tapi taat hukum gitu loh. Gitu. Udah balik lagi pecat lagi tuh. Belum pernah ngerasain sih apa namanya tuh yang tadi bilang apa diaduin gitu, tapi ini pengalaman yang lebih santai lagi, senior gitu, jadi dia gak gangguin si hewan si anjing itu gitu ya. Ini cerita aja gitu ya, dari cerita mulut gitu, katanya yang gangguin gitulah ya, namanya mungkin di Indonesia juga iseng gitu kan, gangguin hewan anjing gitu kan. Pemiliknya nggak senang, terus akhirnya dia lapor ke Keisatsu itu polisi gitu kan. Lapor ya udah diaduin tuh kan. Itu cuma hewan loh anjing, tapi sama si orang Jepang itu nggak suka gitu kan, jadi ngeganggu, akhirnya dilapornya. Apalagi kita godain orang Jepang dengan seenak kita gitu, maksudnya mungkin kita nyapa gitu, ayo gozaimasu, selamat pagi gitu, mungkin di dianya nggak enak gitu kan, bisa aja itu juga dilaporin gitu kan. Apalagi ayo gozaimasu-nya malam jam 9 kan, bikin emosi. Ini orang mana gitu kan, aduh mau ngelucu nggak jadi. Gitu, tapi emang bener sih, mau pernah ada pengalaman sih di itu. Paling kalau ketemu kayak satu ya polisi itu ya paling kalau kota besar tuh, kalau ini kan tinggalnya di Karia nih, Karia itu ibarat Bekasi lah, terus pusat itu di Nagoya itu ibaratkan Jakarta juga, walaupun ibu kotanya kan Tokyo kan, berarti kan itu Tokyo Jakarta. Terus yang mau ke sini, yang mau ke Jepang, kalau dalam segi naik kereta jangan sekali nembak gitu. Nembak tuh apa ya? Nggak bayar kali ya bahasa kita? Iya emang nggak bayar, jadi nggak bayar lah ya. Kan kalau di KRL Indonesia tuh KAI kan itunya kan ada gerbang yang besi 3 itu kan. Ya itu kan, itu mah udah bener-bener nggak bisa ditip gitu, jadi ada sensornya juga, emang harus ngetip sensor itu si kartunya itu, biar kita bisa gerakin si 3 besi itu, kita bisa masuk. Lagian juga ada security-nya kan gitu, satpamnya dari si KAI-nya itu gitu kan. Kalau di sini emang nggak ada, nah itu yang nggak banyak penjaga, bisa kita tip gitu kan, sensornya kita tutup gitu misalnya gitu kan. Ini kalau ngomong aja, kalau prakteknya ya beda lagi gitu. Maksudnya bukan apa-apa ya, misalnya ibaratnya lu bisa ngeluarin duit lah 200 buat ongkos gitu ya, buat ongkos, daripada ntar lu ketahuan bisa dideportase gitu. Cuman hal deportasi cuman hal enggak hal sepele lah ya gitu ya, maksudnya gitu. Terjadi masalah lagi gitu, daripada lu pulang gitu, udah mau pulang, udah membayar denda ya kan, mending nggak di penjara gitu loh. Banyak contoh lah gitu, banyak contoh. Sama gue pernah nembak, tapi ya cukup bilang 2 kali lah ya gitu. Jangan sampai ketahuan gitu kan. Tapi kalau bisa mah jangan nembak. Jangan ya siap ya, Terus apa lagi ya? Balik lagi nih ke gaji pertama full itu bulan keberapa? Dari kan datangnya November tuh, November fullnya apa langsung dari Desembernya apa Januarinya, kapan mulai fullnya? Januari ya? Hah? Januari lah ya? Januari? November, Desember ya? Masa Desember? Oh berarti Januari dong. Nggak tahu Januari sih. Orang masuk keluar dari Kumiai itu kan lembaga itu kan tadi pembelajaran. Keluar dari Kumiai aja itu tanggal mendekati 23 ya, 23, 24, 25 kan tuh Natal tuh, libur Natal tuh, libur tuh ikut juga, padahal baru 3 hari masuk, libur lah tuh. Akhir tahun 10 hari, cakep gak tuh, rezeki tuh alhamdulillah ya gitu. Terus juga kan karena di PT ini nih, tempat kerja sekarang itu kan tutup bukunya itu tanggal 15 ya, jadinya hitung deh
baru kerja 3 hari, terus dari masuknya tanggal 8 ke 15 udah 7 hari, ya 7 sama 3 cuma 10 hari dapat berapa sih gitu kan gajinya. Jadi akhir Januari tuh belum full gitu, nah baru deh akhir Februari dapat full gitu, yang kisarannya gajinya tuh bisa sekali langsung beli cash motor bebek apapun ya, motor bebek yang 110 cc ya gitu. Itu udah nggak ada 110 ya, 125 ya segitulah udah. Itu kan 130. Mana ada 130 110 gitu. Jadi ya selama dari apa namanya bulan Januari itu ya seadanya gitu. Kalau Asep gimana Sep? Gimana perjuangannya waktu masih ingat nggak Desember nggak punya duit Kita gitu sekarang, kan? Di mana? Desember datang kan gaji pertama kan masih berapa tuh 8.000, gimana menyiasatinya? Iya, nggak kemana-mana kasbon. Oh tuh kan kasbon. sekarang kita bahas ke kerjaan. 10 ya kasbon kan gitu. Ya udah emang ya yang bisa nahan ya sok nahan gitu. Bawa pertama dari Indonesia tuh bawa semang sih, terus dari kumiainya juga itu uang dari perusahaan juga itu 3 mang cukup kok sebetulnya, tapi kalau buat Asep yang nggak cukup ya kasbon bisa sama seniornya sama sensainya boleh, kalau itu ya tergantung gimana kegiatan menyiasatinya aja gitu. Nah gitu aja. Terus sekarang apa nih suasana kerja pertama kali. Waduh, beda-beda ya. Kalau dari angkatan paling pertama kan gue angkatan kedua ya. Angkatan pertama tuh aduh ribet jadi diklip. Tapi memang ini gue pegangin aja. Nanti kan kita tanya-tanya Asep yang nggak mau tampil kan. Kalau pertama kali kerja katanya yang senior itu angkatan pertama dia apa nunggu ojigi tuh apa ya salam gitu kan, membungkuk gitu kan, membungkukkan badan gitu kan. Itu katanya membungkuk banget. Ternyata ya kesini-sininya mah Cuma pala slow doang. aja gitu. Cuma pala doang. Iya pala doang. Dan itu emang dimaklumi gitu. Jadi buat ojiginya yang bener-bener juga itu sebetulnya dilakukan ke tamu dari Kumia atau tamu dari kunjungan perusahaan lain gitu, ngeliat kita lagi kerja gitu ya gitu deh. Ya, tapi kalau pribadi gue sih ya nggak aneh sih, ya udah emang biasa aja gitu ngobrolnya ya gitu. Di pengalaman gue sih nggak salah apa-apa kan, dipakein helm, kita sebut saja ini supervisor gitu kan, supervisor total ngeplak kalau ngeplak. Ingat gak lo berdiri bertiga di Sangkojo kan, mau dibagiin nih apa line-line-nya ada 3 gedung kan, Ichikojo, Nikojo, Sangkojo gitu. Enggak. Pabrik 1, 2, 3. Iya pertama kan kita ngikutin itu tuh supervisor ya kan, Ya. ke Sangkojo kan. Nah kan ada 3 orang tuh. Ya. Pertama yang tepatin tuh Gali sama Asep. Nah sedangkan gue kan nggak tahu apa-apa nih. Ya. Kok mereka udah dibagi kerjaan, maksudnya bagian ya, kamu di sini, kamu di sini. Lah kok gue belum? Nih gue gimana ini kan? Iya. Gue panik juga iya. Mana hari pertama, mana beda bahasa ya kan, lingkungan. Aduh gimana ini? Ya udahlah, gue nyoba tenang aja gitu kan. Ngikutin gue kan pabrik ada 3 tuh. Pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 sebutnya satu apa Kojo 1, Kojo 2, Kojo 3 gitu kan. Ikutin lah kita ke pabrik 2. Di pabrik 2 itu suruh duduk, nggak ditempatin ya, masa belum ditempatin, kamu di sini belum gitu kan, cuma duduk. Ini yang kapan? Iya pertama, lu udah dibagiin di itu di Sangkojo. Oh terus lu Nikojo. Nikojo. Oh, gua nggak tahu. Iya. Ke Nikojo kan. Terus nggak dibagiin, terus supervisor tuh ngomong, iya Swate, ulah, gue kok suruh duduk gitu. Gue suruh duduk lah, gue nggak duduk, maksudnya aduh gue nggak enak gitu loh maksudnya. Lah kok gue suruh duduk gitu. Iya kan. Itu belum maksud kamu di sini belum gitu kan. Ya Swati suruh duduk. Gue nggak duduk, maksudnya gue malu, maksudnya nggak enak gitu kan. Ya udah gue diem aja gitu berdiri. Ada kali itu 10 menitan mah gitu. Kok gue diginiin gitu, dicuekin gitu kan. Ya udah kan dari situ terus langsung buru langsung sambil apa dia manggil gitu langsung. Ya udah panggil.
Dibawalah ke pabrik 1, baru dipanggil kan leadernya. Lima yang ini si Gopur ini di sini gini, oh di sini baru gue gitu kan. Di situ bisa ada agak lega juga gitu, tapi pusat kerjaannya gitu maksudnya cepat gitu, rot gitu. Buset, ini gue bisa enggak ya gitu. Ya udahlah di situ kan. Cuman pertus pertama so ngeliatin dari jam 9 sampai duhur ngeliatin udah itu langsung terjun ke praktek bikin terus hari besoknya gue dilepas suruh jalan sendiri gitu. Gila nggak? Terus abis itu jalan sehari 2 hari 3 hari, abis 3 hari itu gue langsung suruh lembur. Mantap pokoknya. Mantap kan, Sep? Hah? Mantap nggak? Mantap. Apa yang mantap, Sep? Iya itu.